Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Jamaluddin dari UPTSD 362 Gresik. Saat ini saya sedang menjalankan sebuah tugas PPG dari kampus ataupun LPTK Winsa Surabaya, dan di mana salah satu tugasnya yaitu menginterview salah satu narasumber. Di sini kami sedang membersamai ataupun dibersamai oleh salah satu tokoh agama yaitu Kiai Mustafa. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah baik Pak Yai. Pak Yai sendiri bagaimana kabarnya Pak Yai? Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan ini terus kita dapati Pak Yai dari sekarang hingga nanti. Terus berikutnya Pak Yai, sesuai dengan tupoksi kami yaitu pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Yai kedepannya nanti mungkin sekitar 10 menit Pak Yai. Di sini yang kepengen kami gali dari Pak Yai tentang uh, materi wudhu ataupun pelajaran pendidikan agama khususnya dalam materi wudhu. Yang pertama, boleh saya nanti Pak Yai memperdalam sedikit pertanyaan untuk materi wudhu Pak Yai? Di hadapun pertanyaan pertama Pak Yai yang perlu saya sampaikan kepada Pak Yai, karena Pak Yai sebagai tokoh agama tentu Pak Yai itu banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang banyak, dan khususnya kepada bersama anak-anak gitu Pak Yai ya. Menurut pengalaman Pak Yai, apa saja sih kesulitan yang sering dihadapi anak-anak dalam memahami materi wudhu, khususnya dalam bacaan maupun gerakan Pak Yai? Terima kasih Mas Ahmad. Gitu, sama-sama. Sejauh yang saya alami, karena ini dalam lingkup pendidikan anak SD ya, Iya. uh, dari rukun-rukun dan sunat-sunat wudhu itu Iya. yang paling sulit bagi anak itu kan bagaimana mempraktikkan dan memperagakan niat. Iya. Nah memang selama ini Iya. sering kita temukan di lapangan, Iya. nah itu hanya sebatas diperkenalkan dengan bacaan lafaz niatnya saja. Iya. Dan umumnya orang-orang di sekitar itu Iya. lafaz niat itu dibilangnya doa. Iya ya, sering salah kaprah gitu Pak Jadi Yai ya. anak-anak juga ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan lafaz niat itu anak-anak malah bingung. Iya, iya. Karena di kebiasaan yang diajarkan di kampung-kampung itu Iya. untuk auto Iya. sampai itu kadang-kadang terbawa ke ruang lingkup sekolah. Guru di sekolah juga masih kadang-kadang begitu. Iya, Kalau iya. berkaitan dengan itu Iya. dengan lafaz-lafaznya juga begitu, bagaimana kesulitan dalam memperkenalkan juga Iya. lafaznya itu termasuk rukun-rukun yang lain, gerakan-gerakannya. Iya. Jadi kita temukan walaupun anak-anak kadang disampaikan secara jelas, mungkin kurang memperhatikan, kita temukan di lapangan kadang-kadang cara membasuh kaki juga tidak persis pas dengan sesuai dengan yang disampaikan oleh guru di kelas. Iya, iya, Pak. Di antara Iya, iya. Terkait dengan gerakan Pak Yai, apakah Anda juga akan pernah mengalami kesulitan atau ya gerakan-gerakan kalau kan kita sering memperagakan anak-anak bagaimana cara membasuh kaki atau iya, membasuh tangan. Tapi di lapangan anak-anak kan wujudnya itu seperti sekedar melakukan kewajiban saja. Jadi iya, apa yang pernah diperkenalkan di kelas iya, juga tidak persis dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti cara membasuh kaki, iya, masukkan jari-jari tangan ke jari-jari salah-salah jari-jari kaki, itu juga tidak pernah mempraktikkan, sekedar disiram aja. iya, iya, Artinya kaitannya dengan rukun wudhu, sunah-sunahnya dan lain sebagainya dalam iya. gerakan-gerakan wudhunya itu seperti itu. Siap, siap ini Pak Yai. Jadi ini sangat cukup menarik Pak Yai untuk kita apa namanya diskusikan lebih dalam lagi. Menurut Pak Yai, semua kendala-kendala yang terjadi di lapangan itu antara anak yang mempraktekkan dari materi-materi wudhu itu, kira-kira faktor penyebabnya itu apa Pak Yai? Nah, di lembaga pendidikan formal itu karena mungkin
kelas Nggih. dibatasi oleh waktu, Nggih. ngejar waktu dan Waktu, ya. ngejar materi juga, Nggih. sehingga itu hanya disampaikan secara lisan, tidak pernah dibawa langsung ke lapangan, Nggih, nggih. gitu, ke jeding atau kemungkin Nggih. langsung ke keran air untuk Nggih. bagaimana memperagakan itu juga mungkin jadi Salah. salah satu menjadi kendala. Nggih. Kalau di pendidikan formal, di pendidikan non formal juga kadang-kadang juga terjadi Nggih. begitu. Jadi Hanya karena waktu ya, Pak Yai. ya, kalau di pendidikan non formal kan sebenarnya tidak terikat oleh waktu, tapi Nggih. sudah apa ya, sudah jarang dipraktekkan langsung, cuma Nggih, nggih. diterangkan secara metode ceramah aja. Itu Siap. kendala yang menjadi Nggih, nggih. sehingga kurang berkesan ya bagi anak-anak. Padahal kalau dipraktekkan secara langsung tanpa diterangkan, anak-anak cukup melihat apa yang dilakukan gurunya kan sudah nyambung Jauh sebenarnya. lebih maksimal gitu. Iya, Seperti itu, lebih Pak Yai. berkesan. Siap, siap. Jadi kalau saya garis bawahi artinya pemicu penyebab masalah ataupun faktor permasalahan di sini karena memang uh, banyak ditemukan guru-guru di sekolah formal ataupun non formal itu khususnya di formal ya Pak ya. Artinya waktu yang sangat singkat terus kemudian sehingga guru itu harus mengejar materi ajar harus tuntas seperti itu Pak ya. Itu yang di formal. Terus kemudian kalau di non formal jarangnya guru artinya memberikan sebuah contoh langsung gitu, praktek langsung kepada anak-anak sehingga anak-anak itu hanya tahu teori gitu Pak ya. Artinya anak-anak itu tidak diajak action langsung sehingga hanya panca indera yang digunakan itu hanya secara penglihatan dan pendengaran saja artinya tidak kesemuanya gitu Pak Yai. Oh, itu luar biasa Pak Yai. Mudah-mudahan kita sebagai guru tidak seperti itu Pak Yai. Oke Pak Yai, terima kasih atas penjelasannya Pak Yai. Terus kita menuju kepada pertanyaan yang ketiga Pak Yai. Artinya pertanyaan ini terkait dengan sebuah solusi Pak ya. Kira-kira dari apa namanya sebuah kejadian di lapangan terus sudah ditemukan faktor-faktornya. Kira-kira metode apa yang mungkin cukup efektif dan efisien di sini Pak untuk kita jadikan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi anak-anak itu Pak. Pertama, apakah di lembaga itu sudah ada nggak fasilitasnya, umpamanya mau memperagakan direkturan langsung atau editing Sarana. ya, kalau memang ada tentu guru juga harus siap. Jadi seperti itu, ketika guru hanya cukup minta, nah, coba saksikan Pak, guru mau mempraktekkan wudhu, memperagakan wudhu tanpa harus menerangkan satu persatu, anak-anak lihat gerakan-gerakan itu sudah punya kesan tersendiri. Pak, gambarnya begini, oh ya waktu itu saya melihat Pak Guru begini itu sudah terekam di otak anak. Ini yang kedua, ini kan zaman teknologi. Kalau guru punya kesempatan, waktu-waktu luang, juga diperkenalkan lewat YouTube, praktik wudhu itu lewat YouTube juga bisa. Jadi hanya kadang-kadang kita kan anak-anak diajak ke sana saja sudah tidak minat. Nonton YouTube tentang praktek sholat malah nggak minat. Kalau guru bisa mengarahkan ke sana tanpa harus datang langsung ke keran juga sebenarnya sudah cukup membantu. Nonton di ya mungkinlah guru juga pakai peraga di kelas, pakai proyektor dan lain sebagainya, atau kalau di lembaga tertentu punya TV Android juga sudah bisa diperkenalkan lewat peraga apa, kan banyak di YouTube kita temukan praktek-praktek itu salah satu solusi yang paling mudah, saya kira begitu. Jadi ada dua metode ataupun dua solusi yang bisa Pak Yai tawarkan Pak ya. Yang pertama jika di sebuah lembaga itu ada sarana seperti musola mungkin. Kalau sekarang bahkan sekolah-sekolah favorit itu sudah ada masjid Pak Yai. Artinya itu betul-betul dimanfaatkan oleh para pendidik ataupun guru untuk istilahnya memberikan sebuah peragaan langsung gitu Pak Yai tentang praktek wudhu itu sendiri. Biasanya di halaman sering kita temukan keran kita ya. Terus kemudian ya betul Pak Yai, artinya disediakan langsung mungkin tempat-tempat wudhu seperti keran-keran mungkin seperti itu. Terus kemudian itu jauh lebih efektif maksudnya Pak ya gitu ya. Terus kemudian solusi yang kedua yang ditawarkan Pak Yai, karena sekarang maraknya sebuah media yang berbau internet ataupun media-media ala kekinian,
seperti yang banyak apa adanya YouTube, informasi-informasi langsung dari YouTube itu eh, lebih baik dipergunakan gitu Pak Yai. Artinya seorang guru itu harus memanfaatkan sarana itu gitu Pak Yai, sehingga anak-anak itu tidak bosen mungkin Pak Yai. Kalau kita melihat menonton seperti itu kan lebih lebih menarik gitu kan, artinya anak-anak itu jauh mungkin lebih aktif mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube daripada mungkin gurunya yang ceramah gitu Pak Yai. Jadi seperti itu, jadi itu insya Allah cukup menarik sekali Pak Yai. Jadi itu dua solusi yang bisa diberikan oleh Pak Yai pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat Pak Yai. Dan yang terakhir Pak Yai, mohon apa namanya sebuah masukan untuk teman-teman untuk diberikan sebuah motivasi apa yang bisa Pak Yai tawarkan kepada teman-teman pendidik untuk apa namanya mengentas sebuah permasalahan terkait tidak efektifnya materi wudhu di hadapan anak ataupun diterima oleh anak-anak Pak Yai. Ya, berangkat dari sebuah tanggung jawab kita sebagai pendidik kaitannya dengan dalam kehidupan kita. Untuk orang mukallaf sudah wajib sholat. Kita bisa sholat kalau punya wudhu, karena yang menjadi tuntutan adalah sholat bisa dilakukan kalau punya wudhu. Tentu itu yang memotivasi kita, ini anak-anak harus benar wudhunya. Jadi karena kita yang punya tanggung jawab mengajarkan tentang wudhu, itu tentu kita kalau ada kesalahan wudhunya anak-anak, akhirnya sholatnya salah juga. Tentu kita yang punya beban itu, yang kena sanksi, artinya secara dari sisi agama, karena tuntutannya itu. Jadi mengingat wudhu adalah syarat sah dan wajibnya sholat, maka wudhu itu wajib untuk diajarkan kepada anak-anak secara teori dan secara praktek. Secara teori anak-anak mungkin bisa menyampaikan secara lisan, tapi secara praktek anak-anak juga bisa memperagakan bagaimana tata cara wudhu yang benar. Itu atas dorongan bahwa sholat itu wajib, dan sholat itu wajib dan sah jika punya wudhu. Maka kewajiban kita untuk memperkenalkan wudhu itu menjadi tekanan yang sangat kuat sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik. Alhamdulillah luar biasa Pak Yai. Mudah-mudahan saran dan motivasi dari Pak Yai apa namanya dapat diterima dengan baik oleh teman-teman guru, dan itu menjadi sebuah maldaria yang bisa Pak Yai mungkin bagi kepada teman-teman, dan itu saya anggap sebuah pengibasan positif Pak Yai. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan itu manfaat dan barokah Pak Yai. Pak Yai, terima kasih atas waktunya. Mungkin dengan pertanyaan yang terakhir tadi itu mungkin wawancara pada kali ini kita cukupkan dulu Pak Yai. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu kerjanya Pak Yai. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.